Ada seorang yang sakit di kolam Bethesda. Alkitab mengatakan di Yohanes pasal yang kelima, 38 tahun lamanya dia sakit. Dia berharap sewaktu-waktu malaikat itu turun menggoncangkan air itu, dan siapa yang pertama kali turun ke dalamnya dia akan sembuh apapun penyakitnya. Tetapi orang ini sudah 38 tahun lamanya ada di sana, dan dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk turun ke dalam air itu waktu malaikat menggoncangkannya. Akibatnya, orang lain turun sembuh, orang lain turun sembuh, dia sendiri tidak mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa orang ini hidup dari satu kekecewaan kepada kekecewaan yang lain. Karena dia sudah amat sangat lama ada di tempat itu. Nah, sampai kemudian Tuhan Yesus itu datang. Bethesda, the house of mercy, atau rumah belas kasihan. Yesus yang adalah sumber belas kasihan itu sendiri datang ke kolam itu. Dan Tuhan Yesus menghampiri orang ini dan mengatakan dengan satu pertanyaan yang sederhana, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara, seharusnya orang ini mengatakan, tentu dong saya mau sembuh. Ya, saya 38 tahun lamanya ada di kolam ini menanti kesembuhan. Ya, saya mau sembuh. Tetapi orang itu menjawab bahwa tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai digoncangkan. Dan sementara aku menuju ke sana, orang lain turun mendahului aku. Saudara-saudara, dan kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau begitu bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga, dari firman yang berkuasa, orang itu bangkit, angkat tilamnya, dan dia berjalan. Sementara dia berjalan, orang-orang datang kepada dia, sebab hari itu hari Sabat. Mengapa engkau mengangkat tilammu? Ini hari Sabat. Lalu dia mengatakan dengan kalimat yang saudara-saudara sebenarnya luar biasa. Dia bilang begini, orang yang menyembuhkan aku, yang menyuruh aku mengangkat tilamku dan berjalan. Orang yang menyembuhkan aku. Saudara-saudara, ini kalimat yang paradoks. Dia percaya ada kuasa ada kuasa yang menyembuhkan dia, tetapi dia tidak kenal orangnya. Ya, saudara-saudara, dia mengalami mujizat, tetapi dia tidak mengalami siapa yang melakukan mujizat. Nah, coba saudara perhatikan dalam hidup ini. Saya percaya seringkali kita mengalami mujizat dalam hidup ini dari hari ke sehari. Tapi seringkali kita tidak mengenal bahwa yang melakukan mujizat dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seringkali kita mengatakan barangkali ini adalah sebuah kebetulan. Atau saya bisa luput dari sebuah masalah karena saya ini mampu mengatasi masalah. Tetapi sebagai orang percaya, saya mau memberitahu kepada saudara, setiap kali kita mengalami sesuatu yang baik, kita harus punya iman, itu datangnya dari Tuhan. Sebab setiap kali kita mengakui Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengulang kebaikan itu. Mengulang kebaikan itu, kita akan terus dan terus akan mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, orang ini tragis. Ya, tragis, saya bilang tragis. Kenapa? Fisiknya sembuh, pulih, tetapi dia tidak punya iman. Dia tidak punya rohani yang baik. Padahal saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yang pertama yang dia mau lakukan adalah pengenalan kita kepada dia. Yang pertama yang dia sampaikan adalah supaya kita mengenal satu-satunya keselamatan dan hidup. Soal kesembuhan, pemulihan, berkat, saudara-saudara, itu hanyalah sebuah bonus bagi kita. Dengan iman, saudara-saudara, kita harus mengatakannya di dalam diri kita setiap hari. Bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang melakukan yang terbaik di dalam hidupku. Kita tahu siapa Tuhan itu. Kita kenal siapa Tuhan itu. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak manusia yang telah datang ke dunia ini, ya, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang, saudara-saudara, untuk menjangkau kita, menjangkau yang terhilang. Dan puji Tuhan, hari ini dia menemukan kita. Oleh sebab itu, mari, saudara-saudara, bawa hidup saudara. Ya, jangan hanya kita menjadi orang yang mengalami kebaikan Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan itu secara pribadi. Kenallah Tuhanmu, percayalah Dia. Dari mana kita mengenal Tuhan?
Saudara-saudara, mulailah daripada firman Allah, belajarlah kepada firman Tuhan. Alkitab itu adalah tuntunan kita, dan dia yang akan memperkenalkan Yesus kepada kita setiap hari. Dan alamilah kuasanya, mujizatnya. Saya percaya Immanuel, Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.